Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Muhammad Fajar Aziz, STB 3913, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum keuangan negara, terutama tentang prosedur pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tujuan dari penjelasan ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan kerugian negara oleh jaksa pada tindak pidana korupsi, serta upaya pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang pemberantasan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula sesuai prosedur pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Fokus pemberantasan korupsi terbagi menjadi pencegahan, pemberantasan, dan pembayaran uang pengganti atau mengembalikan kerugian negara. Proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan kerugian negara oleh jaksa pada tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang sulit, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun, upaya pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multidisiplin. Pengembalian kerugian negara melalui proses pidana. Pertama, penelusuran harta kekayaan. Upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHP. Bertujuan untuk mengidentifikasi harta kekayaan, di mana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan aset-aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah penyitaan aset atau harta kekayaan. Mengamankan aset atau harta kekayaan milik terdakwa atau harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Penyitaan terhadap harta kekayaan atau aset yang dimiliki oleh tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi. Penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami negara. Kemudian, eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan. Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang berisi pidana tambahan untuk uang pengganti. Kemudian pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Apabila penyidik berpendapat dan memperoleh alasan bahwa lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tak mencukupi buktinya, namun telah ada suatu kerugian dari keuangan negara, maka berkas diserahkan oleh penyidik pada institusi yang merugikan untuk diajukan suatu gugatan. Kemudian saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan, namun terdakwa meninggal dunia, tapi secara real kerugian uang negara telah ada, maka duplikat berkas acara berita sidang tersebut oleh penuntut umum segera diserahkan kepada jaksa pengacara negara atau institusi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata. Kemudian pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara. Yang pertama adalah tuntutan ganti kerugian. Kepada pegawai negeri, tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara atau pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya, baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya, menimbulkan terjadinya kerugian negara yang tidak berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian atau pemimpin lembaga yang bersangkutan. Kemudian tuntutan perbendaharaan. Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian, telah menimbulkan terjadinya kekurangan perbendaharaan. Kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK. Upaya pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana.
yaitu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa di mana terpidana tinggal dan menetap selama ini, sehingga dapat diketahui dan dideteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja, ataupun harta lain yang bernilai ekonomis. Kejaksaan, KPK, dan kepolisian juga bekerja sama dengan pihak perbankan berkaitan dengan simpanan terpidana pada bank-bank tertentu dan bekerja sama dengan pihak Samsat dan Dinas Perhubungan guna menelusuri harta benda milik terdakwa dalam hal kepemilikan suatu kendaraan bermotor. Tindak penyitaan hanya terbatas harta benda yang memiliki hubungan atau hasil korupsi. Sedangkan harta benda yang terkait dengan tersangka yang korupsi yang hanya dilakukan pemblokiran untuk disita saat eksekusi jikalau terpidana tidak membayar atau melunasi hutang pengganti sebagai tambahannya. Kemudian meyakinkan terpidana membayar uang pengganti. Dalam peraturan perundang-undangan, jika dengan putusan terpidana tak mampu membayar uang pengganti, maka dapat dipenjara dan jaksa bisa melelang harta kekayaan yang disita dari terpidana untuk menutupi kerugian negara. Tapi jika harta yang dilelang tidak memenuhi kerugian negara yang disebabkan oleh terpidana, maka terpaksa terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai ganti tidak membayar uang pengganti. Jika terpidana lebih memilih melaksanakan hukuman subsidiar daripada pembayaran uang pengganti, maka kejaksaan mengalami kendala dalam hal untuk mengembalikan kerugian negara kalau tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat disita dari terdakwa untuk memenuhi kerugian. Kemudian mengupayakan masyarakat mendukung pemberantasan korupsi. Salah satu elemen yang mempengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat. Sebab itu, menegakkan hukum yang baik harus melibatkan masyarakat untuk mewujudkannya. Karena sebaik apapun peraturan hukum dan bagus-bagusnya kualitas petugas serta kelengkapan fasilitas, kalau masyarakatnya yang terdampak peraturan tersebut tidak tumbuh kesadarannya dalam dirinya untuk mematuhi peraturan tersebut, maka ketiga faktor tersebut tidak berguna. Selanjutnya, melengkapi sarana dan prasarana untuk pemberantasan korupsi. Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah sarana atau fasilitas untuk mencakup kinerja manusianya yang berpendidikan dan terampil, terorganisasi, peralatan yang memadai, finansial yang cukup, dan sebagaimana yang dalam hal ini kejaksaan dalam melakukan penyidikan atau pemberantasan korupsi tidak memiliki alat penyadapan. Hanya KPK saja yang mempunyai dan berwenang melakukan penyadapan tersebut. Tanpa sarana dan fasilitas yang mendukung, tidak mungkin ada penegakan hukum yang dapat berperan dengan maksimal. Kejaksaan harus melakukan kerjasama dengan KPK yang memiliki alat penyadapan dan mempunyai kewenangan tersebut sehingga dapat dimaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang terjadi. Kewenangan jaksa KPK dan penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK harus diatur secara tegas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kewenangan KPK hanya terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi, di sini adanya kekaburan norma yang tidak diatur secara tegas mengenai eksekusi putusan peradilan, mengenai tindakan korupsi yang dapat dilakukan eksekusi oleh KPK atau jaksa KPK, maupun penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Kewenangan atau tugas penuntut umum atau jaksa KPK harus diperjelas mengenai tugas dan wewenangnya dalam hal melakukan pemberantasan korupsi, terkhusus eksekusi putusan pengadilan mengenai perkara korupsi yang tidak diatur secara tegas. Kesimpulannya adalah prosedur pemulihan dan pengembalian kerugian negara pada tindakan korupsi sudah sesuai prosedurnya berdasarkan aturan yang ada, baik Undang-Undang Pemberantasan Korupsi maupun aturan-aturan lain yang diberikan oleh pemerintah, KPK, dan instansi-instansi yang berwenang. Adapun prosesnya adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara melalui jalur pidana, yaitu penelusuran harta kekayaan, penyitaan aset atau harta kekayaan, penuntutan pembayaran uang pengganti, dan eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian negara. Mengembalikan kerugian negara dengan lajur perdata dan instansi mengembalikan kerugian negara melalui hukum administrasi
negara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2013 dan PP Nomor 38 Tahun 2016. Upaya pemulihan kerugian negara dilakukan dengan memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya tindak pidana korupsi, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Terakhir, kewenangan jaksa, KPK, dan penuntut umum diberhentikan dan diangkat KPK harus diatur secara tegas atau jelas berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau terkait. Sekian hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya salah benarnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.